You sit there with that look on your face like you won. Like nothing that I say is gonna change how you feel now. You sit there and you tell me you fell out of love. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Pratama. Saya berasal dari kelas 19 A7. Di sini saya akan menerangkan tentang materi yang kedua, yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan yang pertama yaitu usus halus. Usus halus dibagi menjadi tiga, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum. Apa itu duodenum? Duodenum adalah bagian dari usus halus yang letaknya setelah lambung, yang hubungan antara lambung ke usus kosong atau jejunum. Duodenum memiliki dua saluran, yaitu saluran kantong empedu dan saluran pankreas. Duodenum merupakan usus terpendek karena dimulai dari bulbo duodenale sampai dengan ligamen. Yang kedua, jejunum. Apa itu jejunum? Jejunum merupakan bagian dari usus halus yang terletak di antara usus 12 jari atau duodenum dan usus penyerapan atau ileum. Jejunum memiliki membran mukus dan jonjot usus atau villi. Perbedaan dari jejunum dengan usus penyerapan yaitu adalah sel goblet dan plak Peyerly. 3. Ileum. Ileum merupakan bagian dari usus halus yang terletak setelah duodenum dan jejunum. Di ileum terdapat banyak villi yang berfungsi sebagai menyerap nutrisi seperti gula, asam amino, lemak, gliserol, vitamin, dan mineral. Enzim yang dikeluarkan oleh usus halus antara lain 1. Enterokinase bertugas sebagai mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Yang kedua, maltase bertugas sebagai mengubah maltosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang ketiga, sukrase bertugas sebagai mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Dan yang keempat yaitu lipase, bertugas mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang kelima, erepsin atau dipeptidase, bertugas mengubah pepton menjadi asam amino. Dan enzim yang terakhir dikeluarkan oleh usus halus yaitu disakarase, bertugas sebagai mengubah disakarida menjadi monosakarida. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang usus besar atau kolon. Usus besar atau kolon. Apa itu usus besar atau kolon? Fungsi utama dari usus besar atau kolon yaitu menyerap air dari feses. Di dalam usus besar, sisa makanan dibusukkan oleh bakteri. Selain itu, bakteri berfungsi sebagai pembantu penyerapan zat-zat gizi, membuat zat penting seperti vitamin K. Usus besar terdiri dari kolon ascendent, kolon descendent, kolon transversum, dan kolon sigmoid. Selain itu, ada usus buntu yang merupakan kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon, yang berfungsi sebagai menyerap air dan garam serta melindungi tubuh dari zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Rektum berasal dari bahasa Latin yaitu regere yang artinya meluruskan atau mengatur. Selain itu, rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Anus merupakan bagian dari ujung saluran pencernaan dan feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi. Pankreas memiliki dua fungsi yaitu menghasilkan enzim pencernaan dan hormon penting seperti insulin.
Pankreas terdiri dari dua jaringan dasar yaitu asini dan propankreas. Pankreas juga melepaskan sebuah besar sodium bikarbonat berfungsi melindungi duodenum dengan cara menetralkan asam lambung. Yang kedua yaitu hati. Hati merupakan sebuah organ yang besar dan memiliki berbagai fungsi, beberapa di antaranya berhubungan dengan pencernaan. Zat-zat gizi dari makanan diserap ke dalam dinding usus yang kaya akan pembuluh darah yang kecil atau kapiler. Hati melakukan proses tersebut dengan kecepatan tinggi setelah darah diperkaya dengan zat-zat tinggi darah dialirkan ke dalam sirkulasi umum. Dan yang ketiga yaitu kandung empedu dan saluran empedu. Memiliki dua fungsi yaitu satu membantu pencernaan dan penyerapan lemak, yang kedua berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.